yang menghadap ke hampar Samudra Hindia, Kerajaan Sekar Kuning di negeri Tonjang Berung. Sang Raja Raden Panji Kusuma juga dikenal dengan sebutan Tonjang Berung, memiliki istri bernama Dewi Sri. Keduanya terkenal rupawan. Mereka pun hidup harmonis dan memerintah dengan bijaksana hingga rakyat hidup sejahtera. Hari yang dinanti tiba, raja dan ratu dikaruniai keturunan, seorang putri berparas cantik yang diberi nama Mandalika. Melihat sikap sehari-hari orang tuanya, Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis santun, rendah hati, dan sangat menyayangi rakyat. Ia bahkan rela membantu warga dengan tangannya sendiri, tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang migran. Tak heran jika Putri Mandalika juga dicintai rakyat, hingga selalu dibanggakan sampai ke pelosok negeri. Siapa sangka cerita dari mulut ke mulut mengenai para rupawan dan budi baiknya membuat banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan yang dekat maupun jauh hendak memperistri Putri Mandalika. 1, 2, 3 hingga belasan pangeran datang ke aula Raja Tonjang Berung untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud meminang Mandalika. Tak lupa para pangeran juga membawa hantaran emas, kain sutra, aksesoris wanita, hingga makanan khas daerah masing-masing untuk memenangkan hati sang putri. Tumpukan hantaran sampai menggunung di kamar Putri Mandalika. Bukan membuatnya senang, benda-benda indah itu malah menjadi beban buatnya. Sambil menunggu jawaban Putri Mandalika, semua pangeran yang datang dipersilakan tinggal di pavilion tamu kerajaan. Tak jarang, pangeran-pangeran juga beradu mulut dan saling membanggakan kerajaannya. Aura persaingan terasa sepanjang hari. Di suatu malam, Putri Mandalika datang ke pavilion tamu secara rahasia. Ia ingin melihat para pangeran yang datang malam. Namun, tak disangka saat kedatangannya itu, yang terlihat bukan karisma para pangeran yang menemui ayahnya di aula, melainkan sikap sombong dan kekanak-kanakan para pangeran yang sedang memuji diri sendiri dan merendahkan kerajaan lain. Ada juga yang akan mengajukan perang pada kerajaan Sekar Kuning jika sampai cintanya ditolak. Kecewa dengan apa yang disaksikannya, Putri Mandalika kembali ke kediamannya sambil menitikan air mata. Kini Putri Mandalika bukan hanya bingung, ia pun takut salah dalam mengambil keputusan. Ternyata lamaran-lamaran itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang peperangan antar suku. Akhirnya, Putri Mandalika memutuskan berkonsultasi kepada ayah dan ibunya yang bijaksana. Keduanya menyarankan Putri Mandalika untuk meminta petunjuk pada Sang Maha Pencipta. Jawaban apapun yang Putri Mandalika dapatkan, Raja dan Ratu akan menerima dan mendukungnya. Bertolaklah Putri Mandalika untuk bersemedi di tepi pantai Sewu untuk mendapatkan jawaban yang dicarinya. Setelah 3 hari bersemedi, Putri Mandalika mengundang para pangeran untuk datang ke tepi pantai Sewu saat fajar pada hari ke-20 bulan 10. Waktu
dianggap janggal hingga membuat banyak orang penasaran. Berita ini juga terdengar hingga ke telinga rakyat kerajaan Sekalkuning dan kerajaan sekitar. Hari yang ditunggu tiba. Kawasan Pantai Seger kini dipadati penduduk yang ikut penasaran akan jawaban Putri Mandalika. Sang putri diiringi kedua orang tua dan pengawalnya sambil berjalan kaki. Ia terlihat memesona, wajahnya terlihat makin rupawan dalam balutan busana sutra warna-warni yang ia kenakan. Rambutnya indah dengan mahkota, matanya terlihat tegas sekaligus lembut. Putri Mandalika menuju ke ujung tebing tertinggi sendiri, membuatnya terlihat di antara kerumunan orang. Putri Mandalika mengatakan dengan lantang jika ia menerima semua undangan para pangeran. Pernyataan Putri membuat bingung semua orang. Katanya, jawaban itu adalah yang terbaik yang ditujukan Sang Maha Pencipta. Kemudian, Putri Mandalika membalik badan, menghadap ke samudera, lalu melompat ke lautan disambut ombak yang besar. Melihat putri kesayangannya jatuh ke laut, raja segera menceburkan diri ke air untuk mencari angin. Diikuti oleh para pangeran dan seluruh rakyat yang berkumpul di Pantai Seger. Namun, dari ratusan orang yang mencari, tak ada satupun yang menemukan utuh Putri Mandalika. Yang terlihat di dalam air malah ribuan biota laut serupa pita yang menjuntai berwarna-warni. Warnanya sama dengan kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika, hingga banyak orang yang terkecoh dan menangkap. Raja dan ratu akhirnya menyadari jika cacing-cacing berwarna indah itu adalah jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Akhirnya, raja dan ratu memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing itu dan membawanya pulang. Sebagian menaruhnya di sawah dan membuat tanaman mereka subur. Sebagian lainnya membuat masakan dari cacing-cacing yang mereka sebut dengan nama nyala, sehingga kebutuhan pangan mereka selalu tercukupi dan sejahtera, seperti keinginan Putri Mandalika. Sedangkan para pangeran pulang tanpa membawa permaisuri. Namun, mereka menjadi pemimpin yang menghargai dan menghormati rakyatnya, bahkan bersedia berkorban bagi mereka seperti yang dilakukan Putri Mandalika. Ada beberapa pesan moral cerita pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Putri Mandalika. Dari Putri Mandalika kita belajar untuk bersikap rendah hati dan memikirkan orang lain meski dikaruniai banyak kelebihan dalam hidup. Ada juga teladan dari raja dan ratu untuk selalu mengambil keputusan bijaksana demi kebaikan banyak pihak. Di sisi lain, tetap ikhlas dan berserah diri pada putusan yang Maha Kuasa. Sedangkan dari para pangeran, ada amanat untuk menjauhkan diri dari kesombongan dan perilaku narsis yang hanya akan membawa musuh untuk diri sendiri. Setelah kita menyaksikan drama musikal, mari kita saksikan persembahan tarian kreasi dari